Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Daniel pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu." Ketika dikatakannya hal ini kepada aku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, "Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku, dan tidak ada lagi nafas padaku?" Beriman dan praktik doa permohonan kepada Tuhan merupakan petualangan yang penuh misteri. Apa maksudnya? Jadi begini, pernahkah Anda merasa hampir menyerah atau pasrah ketika menghadapi pergumulan karena menganggap doa-doa Anda tidak dijawab atau terkabul dari Tuhan? Sedangkan ada juga situasi di mana Anda merasa mendapatkan berkat atau pengalaman penuh sukacita pada saat Anda tidak menyangka akan mendapatkannya. Seolah-olah Tuhan memberikan apa yang tidak Anda minta kepadanya. Di tengah dinamika hidup dan doa seperti itulah, kita membutuhkan landasan pemahaman iman yang memampukan kita untuk tetap menjadikan doa sebagai praktik yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Berdoa dengan bertanggung jawab berarti tidak mengeraskan hati di hadapan Allah agar ia bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Paling tidak, Daniel memberikan kita teladan terkait hal ini. Utusan Allah yang menghampiri Daniel mengakui sikap merendahkan hati yang Daniel lakukan di hadapan Allah. Kerendahan hati dalam doa itulah yang menjadi peluang besar bagi Daniel untuk mengalami pembentukan Allah. Di dalam doa-doa yang sebelumnya telah ia sampaikan, secara khusus terkait pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Allah, Daniel membuka hati dan pikirannya untuk mendapatkan respons Tuhan atas doa-doanya. Kerendahan hati ini jugalah yang perlu kita miliki dalam menjalani praktik doa sebagai bagian kehidupan beriman kepada Allah. Sahabat Alkitab, sebagai manusia kita tentu berharap agar segala sesuatu yang terbaik dapat terjadi dalam kehidupan. Kita pun bersedia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya, dan salah satunya adalah melalui berdoa. Namun kita juga perlu menyadari bahwa doa bukanlah bentuk mutlak atau ultimatum agar Allah bertindak sesuai dengan permintaan, pikiran, dan pertimbangan kita sebagai manusia. Justru, doa semestinya menjadi bentuk komunikasi dalam kerendahan hati, karena di dalamnya terjadi interaksi dua arah antara manusia dengan Allah. Jangan biarkan kekerasan hati dalam doa justru menjadi penghalang bagi kita untuk mengalami pertumbuhan dan sapaan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah doa yang kami lakukan setiap hari di dalam kehidupan kami menjadi cara bagi kami untuk membuka hati dan pikiran kami dalam kerendahan hati, dalam kesediaan untuk menerima perkataan-Mu. Dan biarlah doa itu juga menjadi komunikasi antara kami dengan Engkau. Sehingga bukan hanya kami yang berkata-kata kepadamu, tetapi kami juga mendengarkan suara-Mu. Di dalam kerendahan hati kami berdoa dan memohon kepada Allah, Sang Kehidupan kami. Amin.